Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulhanipul, kelas Teknik Informatika kelas B semester 6 dengan prodi Teknik Informatika. Di mata kuliahnya Robotika 2. Sini saya akan menjelaskan proyek penelitian saya, yakni proyek pemotong rumput otomatis. Jadi di sini saya membuat proyek ini dengan melatar belakang bahwa saya telah melihat banyak sekali pengguna-pengguna atau pesuka tanaman, lebih-lebihnya tanaman bunga. Untuk itu saya mencoba meneliti proyek yang dapat memudahkan para pencinta alam atau pencinta pohon-pohon atau bunga-bunga, supaya bagaimana caranya mereka ini menyiram tanamannya secara otomatis agar tidak capek gitu. Jadi dan tujuannya untuk penelitian adalah dapat memudahkan teman-teman kita atau masyarakat kita untuk menyiram tanamannya supaya lebih efisien, lebih hemat waktu juga, dan dapat menetralisir supaya tanamannya itu dapat tumbuh dengan biasanya atau cepat. Yang pertama itu teori landasan. Yang pertama adalah mikrokontroller. Jadi mikrokontroller ini adalah control processing unit atau CPU yang disertai dengan memori dan sarana input-output yang dibuat dalam bentuk chip. Salah satu mikrokontroller yang banyak digunakan sini adalah AVR. Nah, mikrokontroller AVR ini merupakan pengontrol utama standar industri dan riset saat ini. Hal ini dikarenakan sebagai kelebihan yang dimiliki dibandingkan dengan mikroprosesor yang lebih murah, dengan software serta dokumentasi yang memerlukan komponen. Nah, pendukung yang sangat sedikit dalam hal ini mikrokontroller yang digunakan adalah mikrokontroller AVR Atmega 328V atau disingkat dengan Arduino Uno. Nah, terus selanjutnya ada yang pertama adalah karakteristik mikrokontroller. Nah, karakteristik mikrokontroller ini mempunyai beberapa komponen-komponen, yaitu yang pertama adalah CPU atau Central Processing Unit. Yang kedua adalah RAM itu read only memory. Yang ketiga adalah IO input atau output. Nah, ketiga komponen tersebut secara bersama-sama membentuk sistem komputer dasar. Beberapa mikrokontroller memiliki tambahan komponen lain, misalnya ADC, analog digital converter, timer atau counter, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua adalah klasifikasi mikrokontroller. Mikrokontroller memiliki beberapa klasifikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ROM flash memory dengan kapasitas 1024 bytes atau 1 KB. Yang kedua adalah RAM berkapasitas 60 byte. Yang ketiga adalah EEPROM atau memori data berkapasitas 64 byte. Yang keempat adalah total 13 jalur input atau output, yang mana adalah port B-nya 8 bit. Yang kelima, timer atau counter 8 bit dengan pescaler. Yang terakhir adalah fasilitas pemrograman di dalam sistem atau ICSP sama dengan Inchursuit Serial Programming. Kita berlanjut ke yang ke B, bagian B, yaitu Arduino. Arduino merupakan rangkaian elektronik yang bersifat open source serta memiliki perangkat keras dan lunak yang mudah untuk digunakan di Arduino. Kelebihan tersendiri dibanding board mikrokontroller yang lain bersifat open source, Arduino juga mempunyai bahasa programming sendiri yang berupa bahasa C. Nah, Arduino ini dapat mengenali lingkungan sekitarnya melalui berbagai jenis sensor dan dapat mengendalikan lampu, motor, dan berbagai jenis aktuator lainnya. Arduino mempunyai banyak jenis, diantaranya Arduino Uno, Arduino Mega 2560, Arduino Vio, dan lain-lain sebagainya. Lanjut ke bagian C-nya adalah Internet of Things atau IoT. Istilah Internet of Things ini adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer tersebut. Nah, Internet of Things pertama kali dimunculkan oleh Kevin Ashton pada 1999 di salah satu presentasinya
yang dimana co-founder and executive director of the Auto ID Center di MIT. Pada dasarnya Internet of Things ini mengacu pada benda yang dapat diidentifikasi oleh secara unik sebagai representasi virtual dalam struktur berbasis internet. Selanjutnya di sini saya menggunakan metodologi penelitian, yaitu yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah eksperimental, yaitu perancangan dan pembuatan sistem. Nah, tahapan penelitian ini dapat dilihat pada gambar di belakangnya atau di atas tersebut. Selanjutnya dimulai dengan menginisialisir sistem, kemudian dilakukan pengecekan. Yang kedua, kelembaban tanah. Jika pH lebih besar dari 1000, maka driver penyiraman tanaman diaktifkan sehingga pompa air otomatis akan aktif dan melakukan penyiraman. Setelah kadar kelembaban tanah kurang dari 500, kemudian penyiraman akan berhenti. Nah, itulah alurnya tadi ya. Terus berikutnya adalah kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras yang dilakukan pada saat pembuatan sistem. Nah, kebutuhan perangkat keras ini, adapun perangkat yang digunakan adalah pembuatan perangkat ini adalah yang pertama itu kebutuhan perangkat lunak ya. Yang pertama adalah laptop Acer, smartphone, VMOS D1, sensor kelembaban tanah, LCD dan relay. Itulah kebutuhannya. Terus yang bagian B adalah kebutuhan perangkat lunaknya. Selain perangkat keras, dibutuhkan juga perangkat lunak. Dalam pembuatan perangkat lunak minimum yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Nah, di atas yang kebanyakan. Pertama adalah Arduino ID, Windows 2.10. Nah, itu kebutuhan untuk perangkat lunaknya. Terus bagian C adalah kebutuhan alat dan bahan. Nah, ini yang perlu juga. Alat penelitian yang diperlukan pada penelitian ada berupa board listrik, solder listrik, pemotongan PCB, portal, dan multimeter. Nah, dan untuk penelitian yang akan digunakan adalah bahan penelitiannya pompa, papan PCB, timah, kabel pelangi, dan transport. Nah, jadi untuk perancangan sistem dilakukan berdasarkan blok sistem sebagai yang di atas ini. Yang bisa dilihat ini adalah rancangan sistem yang dilakukan ya, yang saya lakukan. Terus selanjutnya itu hasil perancangan. Nah, jadi di hasil perancangan ini adalah berdasarkan hasil perancangan alat penyiraman tanaman otomatis berbasis Internet of Things. Maka alat ini dirancang setelah selesai, yaitu alat penyiraman tanaman menggunakan sensor kelembaban dan sensor cahaya untuk mendeteksi kadar kelembaban tanah. Apabila kadar kelembaban di atas atau sama dengan 1000 nilai kelembaban tanah, maka pompa akan menyiram secara otomatis dan akan berhenti. Apabila kadar kelembaban tanah di bawah atau sama dengan 500 nilai kelembaban tanah, proses pengujian alat penyiraman tanaman menggunakan pemrograman berbasis Internet of Things dilakukan secara bertahap dengan menguji kinerja dari setiap komponen. Adapun pengujiannya yang di atas ini bisa dilihat di belakang. Nah, yang pertama adalah pengujian relay. Pengujian ini dilakukan dengan cara menghubungkan pin drive relay VMOS D1, memprogramkan untuk mengerti apakah dia dapat bekerja atau tidak, serta memberikan nilai high dan low pada keluar penjual relay pada saat sensor tanah. Ini bisa dilihat, ini gambarnya jadi bisa dilihat ya. Itu nah, yang kedua adalah pengujian IoT. Ini implementasi penyiraman tanaman ini bekerja apabila hotspot pada smartphone aktif dan kadar pengeluaran yang tampil pada layar LCD akan tampil secara otomatis. Nah, yang ketiga adalah C, pengujian sensor kelembaban pada sensor yang bisa dilihat di gambar ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah sistem penyiraman tanaman ini berbasis Internet of Things ini atau IoT ini menggunakan soil monster sensor dan sensor cahaya telah berhasil dibuat dan diuji coba menggunakan VMOS D1, LCD relay, dan pompa air. Nah, itu dapat diimplementasikan dan siap untuk digunakan. Sistem ini bekerja dengan baik berdasarkan nilai kelembaban tanah yang dideteksi oleh sensor kelembaban tadi. Nah, mungkin sekian ini bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.